berpasar panas, detoksifikasi bahan kimia, serta pengatur asam basa dan suara. Saluran pernapasan unggas terdiri dari glotis, laring, trakea, siring, bronkus, paru-paru, dan kantong udara. Sistem sirkulasi darah merupakan bagian dari kardiovaskular atau peredaran darah. Ya, terus pertumbuhan ayam broiler. Itu yang pertama tujuannya yaitu untuk mendapatkan pertambahan bobot badan dan mutu karkas yang tinggi serta aman dikonsumsi oleh manusia. Terus sektor perunggasan yang sering kita jumpai itu ada perunggasan, terus ada ruminansia dan lain-lain. Terus ayam broiler dapat tumbuh dengan baik dan cepat karena telah melalui seleksi genetik atau pemilihan bibit unggul secara insentif selama berpuluh-puluh tahun dan selama pemeliharaan. Jadi untuk mendapatkan bobot yang tinggi itu diperlukan pemilihan bibit yang unggul. Terus pada saat pemeliharaan harus diperhatikan terutama pada pakan dan manajemen pemeliharaan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas produksinya. Ya, lanjut. Asites pada ayam broiler. Asites pada ayam merupakan timbunan cairan limpa dalam ruang peritoneum atau rongga dalam perut yang menimbulkan abdomen ayam membesar. Faktor-faktor yang mempengaruhi asites meliputi genetik, lingkungan, nutrisi, dan manajemen. Next. Secara genetik, bahwa ayam broiler modern, terutama pejantan, telah diseleksi secara ketat untuk dapat tumbuh cepat dan nilai FCR rendah, yang justru mendukung timbulnya asites. Faktor nutrisi juga berperan dalam pembentukan asites. Next. Selanjutnya, bentuk pakan yang diberikan dalam bentuk pelet cenderung lebih berpotensi menimbulkan asitet karena mudah dimakan dan dicerna serta mengandung protein tinggi. Selanjutnya, yang keempat, suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam. Suhu merupakan hal yang paling penting bagi kehidupan terutama pada pemeliharaan. Suhu lingkungan yang nyaman untuk pemeliharaan ayam pedaging adalah 24 derajat Celcius. Ayam broiler akan memiliki bobot yang lebih tinggi pada suhu yang nyaman dibandingkan ketika ternak mengalami cekaman panas. Next. Jika ayam berada Lanjut. Ya, jika ayam berada di lingkungan yang terlalu panas akan meningkatkan konsumsi air dan menurunkan konsumsi makan sehingga pertumbuhannya terhambat. Begitupun sebaliknya jika ayam berada di suhu yang dingin maka ayam akan makan terus-menerus. Oke, selanjutnya ada ketinggian sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Pada pemeliharaan ayam broiler sangat baik di dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki suhu yang rendah sehingga ayam lebih nyaman. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Bentar. Ini mungkin saya mau aku tanya. Aku nanya. Tadi kan asites dapat dipengaruhi oleh asites dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan apa yang menyebabkan asites? Bisa disebutkan nggak? Maaf, nama sama NIM-nya. Oh, sorry. Saya Sindra Sumacer, NIM terakhir 015.
pertanyaannya ditampung dulu aja ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya mau bertanya. Izin bertanya. Hmm, Aku dulu ya, Ben. Iya, dah. Nama saya Veronica Susirayu dengan NIM D0A0220058. Ingin bertanya, asites itu kan merupakan timbunan cairan limfa pada ruang peritoneum. Lah, kalau ayam itu udah mengalami asites, gimana sih cara menyembuhinnya? Begitu. Cara penanggulangannya penyakit itu bagaimana? Begitu, terima kasih. Lanjut, Alben katanya mau tanya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sahrun Anifal Bendi dengan NIM D0A022091. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan detoksifikasi bahan kimia dan bahan kimia apa saja yang terdapat pada sistem respirasi unggas? Terima kasih. Ini kalau misal tanya satu lagi boleh nggak ya?
izin menjawab pertanyaan dari Yosi. Lingkungan yang mempengaruhi asites yaitu ternak dalam pengaruh panas lingkungan yang tinggi akan melakukan adaptasi metabolik untuk menurunkan tekanan panas. Perubahan yang terjadi adalah fungsi hormon yang pada akhirnya mempengaruhi metabolisme. Panas dapat mengalir dari tubuh ternak ke lingkungan atau sebaliknya. Yang paling besar andilnya dalam memberikan panas adalah panas lingkungan, kelembapan, dan sinar surya. Ternak bertahan melawan panas dengan respon tingkah laku, mengurangi insulin tubuh, meningkatkan evaporasi, menurunkan produksi panas, dan meningkatkan bulu reflektor terhadap radiasi surya. Yang memengaruhi lingkungan yang memengaruhi asites. Itu maksudnya gimana tadi? Kayak lingkungan yang apakah suhu yang panas atau gimana maksud kamu tadi? Lingkungan dengan suhu yang panas. Lingkungan jadi lingkungan yang menyebabkan asites itu lingkungan yang memiliki suhu yang panas. Nah, ternak itu terpengaruh dengan lingkungan yang memiliki suhu yang panas, jadi menyebabkan asites. Menambahkan jawaban dari pertanyaan Yosi, pengaruh dari kualitas skam yang buruk, terus aliran udara dan kepadatan yang buruk. Izin menjawab pertanyaan dari Vero, bagaimana cara menanggulangi asites? Penanggulangan asites terutama ditunjukkan pada faktor pendukung primer, yaitu faktor genetik yang mempengaruhi perkembangan kapasitas pembuluh darah dari organ, paru-paru, dan jantung yang terbatas dan kebutuhan oksigen yang tinggi. Oleh karena itu, seleksi genetik terhadap jenis ayam tertentu mempunyai peranan penting dalam penanggulangan asites ini. Di samping itu, penanggulangan asites juga ditunjukkan untuk menghilangkan faktor sekunder yang dapat mempengaruhi peningkatan aliran darah. Perlu ditentukan sumber penyebab kasus tersebut. Bila kejadian asites sejak DOC atau pada minggu pertama, yaitu kehidupan ayam, dan ada lutut merah, maka kasus tersebut akibat kesalahan manajemen hatchery. Bila asites muncul pada saat minggu kedua, bisa disebabkan oleh kegagalan manajemen brooding.
yang menyebabkan anak ayam kedinginan dan kekurangan oksigen. Oleh karena itu, harus segera dilakukan evaluasi terhadap alat pemanas, kualitas rekam, aliran udara, dan kepadatan. Pada saat musim hujan, manajemen brooding dan lepas brooding menjadi sangat penting. Di samping itu, pencegahan kontaminasi Aspergillus sp dan infeksi bakterial dapat dilakukan seawal mungkin sejak dari telur tetas hingga ayam dewasa. Begitu, Vero. Jawabannya apakah cukup? Iya, cukup. Tapi boleh tahu nggak, boleh dijelasin nggak manajemen-manajemen yang tadi disebutin? Manajemennya itu salah satunya, jadi kotoran ayamnya itu jangan sampai bau banget. Nah, si ayamnya tuh kotorannya bisa dikasih sekam biar nggak terlalu bau. Soalnya kalau misalkan kotorannya menimbulkan bau, itu bakal mengganggu ayamnya. Karena kotoran itu kan menghasilkan amoniak ya. Nah, kalau misalkan amoniak sendiri itu akan mengurangi kadar oksigen, sehingga jika amoniaknya tinggi, itu oksigen ayam broilernya kekurangan, sedangkan ayam broiler sendiri itu membutuhkan oksigen yang banyak untuk pertumbuhannya. Gitu. Jadi salah satunya itu sih. Oke, itu tadi manajemen apa ya? Brooding atau yang mana? Kalau misalkan itu, berarti masuknya ke itu sih ya. Sebentar. Ya, brooding. Oke, makasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Zahwan. Jadi apa itu detoksifikasi kimia? Detoksifikasi bahan kimia dan bahan kimia apa saja yang terdapat pada sistem respirasi unggas. Nah, jadi detoksifikasi itu pembuangan racun secara alami dari tubuh. Nah, itu bisa dilakukan oleh hati, ginjal, usus, dan sistem limpatik. Biasanya kalau misalkan di unggas sendiri, itu di pakannya itu ada aflatoksin yang dihasilkan dari jamur aflatoksigenik yang terdapat pada tanaman jagung, barley, kacang, beras, kedelai, gandum, dan biji sorghum. Nah, itu adalah bahan-bahan yang biasanya terdapat aflatoksin pada pakan unggas. Nah, buat itunya sendiri, detoksifikasinya sendiri, itu akan pembuangan racunnya secara alami pada sistem respirasinya oleh organ-organ hati, ginjal, dan usus pada unggas. Jadi meskipun pada pakannya terdapat jamur, tapi akan didetoks sendiri oleh tubuh unggasnya. Oke, terima kasih. Ya, mungkin sekian. Oke, sekian presentasi dari kelompok C. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Selamat malam, terima kasih.